Udah official, ini adalah Yamaha NMAX Turbo pertama yang berhasil di remap. Hasilnya kayak gimana? Berapa harganya? Ikuti terus videonya. Yes, ini adalah NMAX Turbo gue yang sudah gue cat, sudah kita panjangin, ganti pelek, ganti rem, knalpot, apa dan sebagainya. Tapi emang masih ada satu yang mengganjal, yaitu mesinnya. Nah, ini adalah NMAX Turbo yang memang sebuah teknologi baru di Indonesia gitu ya. Jadi belum banyak nih emang nih parts aksesoris mesinnya. Kalau NMAX yang sebelumnya gue yakin pasti udah ada parts-parts bore up-nya, rollernya. Tapi ini sebuah mesin yang baru, transmisi yang baru, jadi belum banyak. Tapi sahabat baik kita dari MMS, Mahindra Motorsport, itu sudah punya solusinya untuk meningkatkan horsepower dari si NMAX Turbo ini. Nah, jadi ini sekarang sudah official menjadi NMAX Turbo pertama di Indonesia yang horsepowernya sudah naik. Gimana caranya? Naiknya berapa banyak? Nah, ini liputan dari saudara Semi ketika main ke MMS. Hari ini gue lagi ada di MMS Motorsport atau Mahindra. Jadi hari ini gue diminta tolong sama Bang Dim buat ngecek NMAX Turbo yang baru aja di remap. Mungkin ini jadi Yamaha NMAX Turbo pertama di Indonesia yang di remap. Nah, detailnya kayak gimana, kesulitannya apa, berapa hasilnya, impactnya seperti apa, langsung aja ke dalam buat ngobrol langsung sama Mas Hendranya. Bakal gue tanya-tanya gimana prosesnya dan hasil dynonya kira-kira dapat di angka berapa. Nah, gue sudah sama Mas Hendra. Mas, Siap. jadi kira-kira prosesnya berapa hari nih kemarin pengerjaan si NMAX? Kemarin sih sebenarnya untuk penarikan data awal, serap data sama bikin data itu 2 harian. Nah, setelah serap data dan itu sudah selesai, langsung di remap. Kalau proses remapnya sih sebentar sebenarnya, 1 sampai 2 jam aja kalau udah punya datanya. Nah, yang lama tuh kalau belum punya datanya. Iya, ini padahal motor diambil hari Jumat. Hari Jumat. Ini hari Senin. Hari Senin udah ready. Oke, hari Mas. Sabtu malah ya kemarin ya. Oh, justru ini kelar hari Sabtu. Sabtu malam udah kelar. Kesulitannya apa, Mas? Dari nge-remap si NMAX Turbo ini, Mas? Kesulitannya sih nggak ada kesulitan sih sebenarnya. Paling dia kalau ini ada fitur VVA aja sih. Jadi kalau ketika VVA ngebuka, otomatis dia settingan itu jadi basah jadinya. Nah itu doang sih, kita ngepasin settingan itu biar AFR-nya ideal lah. Jadi nggak kebasahan, nggak kekeringan gitu. Biar nggak berebet. Betul. Nah, untuk ECU-nya sendiri dari Mas Hendra, itu ada kesulitan nggak? Kayak misalnya ini, oh ternyata ECU ini sama motor yang seri sebelumnya atau gimana? Betul, ternyata pas dicek untuk penggerak dinamo di bagian pulinya nggak sinkron ke ECU. Jadi nggak ada hubungannya, jadi nggak bisa di setup dari ECU ternyata. Oh. Jadi dinamo ya tetap bekerja sesuai otomatisnya dia aja sih. Nih, Mas, kan di IG lu bikin giveaway tuh. Ya. Betul. Ya kan? Pada nebak nih, Mas, HP dari si NMAX ini. Iya. Before-nya dulu, Mas, berapa, Mas? Before-nya 12,9. 12,9. Iya. Afternya kita kasih tahu sekarang apa? Ya, nanti sekalian running dulu, kita running dulu. Oke, berarti ini habis ini kita running dyno, after baru lihat. Ya nanti mau lihat proses remapnya pun nanti kita kasih lihat. Coba, Mas, boleh, Mas, dijelasin, Mas. Ini kan sebelum remap 12,9, terus setelah remap jadi 14,6. Untuk torsi juga lumayan naiknya, sekitar 4 Nm. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya kan tadinya 11,7 jadi 15,7. Gila.
Ini itu standar loh ya. Itu standar. Jadi Di remap. jadi ya lumayan sih 1, ya sebenarnya ini rata-rata ya. Mungkin kisaran 14.3-an sih sebenarnya. Jadi jadi NMAX ini ada di ECU standar itu ada 2 karakter. Jadi ketika mesin dingin dan mesin panas. Jadi kalau mesin dingin dia masih setelannya agak basah. Makanya tadi sempat 14 dulu. Nah, setelah udah mulai panas baru naik 14.3, baru akhirnya yang finalnya di 14.6 sih. Berarti rata-rata naik jadi 14 ya Mas? Harusnya sih 14.3-an sih. 14.3. Kalau yang ini ya, jadi sekitar 1,4 HP lah. Ya 1,4 sampai 1,5 HP. Justru yang naik di torsinya. Torsinya lumayan dari naik 4 Nm. Rata-rata 4 sih ini malah. Iya, 15 terus. 4. Jadi ya emang paling kerasa kan di akselerasi sama torsi kalau remap Iya, tuh. iya, iya, Oh. Ya dijamin pasti ada kenaikan di remap karena memang dari dulu sih kita kan pelopor ya remap itu standar. Jadi Betul. kebetulan ini ada barang baru nih kita riset. Hehehe. Kita makanya pede pasti naik performanya gitu. Berarti next Aerox nih. Aerox harus. Berarti next Aerox. Aerox harus. Tapi sebetulnya data yang ini Mas bisa naik lagi nggak kalau dari lu? Enggak. Kalau dengan kondisi sekarang udah final sih. Soalnya tadi dari 14.6 kalau di running lagi biasanya turun dia ke 14.5. Jadi dia udah finalnya, jadi dia titik temu mentoknya berarti di sini gitu. 14. Kalau di dyno dia turun lagi pasti udah finalnya di sini. Yes, jadi horsepower-nya udah naik, torsinya juga udah naik nih teman-teman. Mungkin bisa dibilang nih NMAX Turbo paling bertenaga kali ya saat ini, ya kan? Sebelum habis ini ada yang bore up. Mungkin buat kalian kayak agak kaget, hah? Kok naiknya cuma jadi 14 gitu ya? Tapi teman-teman, 14,3 naik dari 12,9 kalau nggak salah ya. Itu naiknya ya, itu udah 10% teman-teman. 10% itu tuh untuk mesin apapun tuh lumayan, naik 10% tuh lumayan banget secara horsepower. Biasanya ganti knalpot juga ya naiknya segitu, bisa segitulah. Tapi ini tanpa perlu ganti knalpot, ya kan? Tanpa perlu lepas knalpot, tanpa perlu lepas part, cuman ECU-nya doang. Itu udah bisa naik 10% tenaga. Itu lumayan sekali, teman-teman. Selain horsepower, kita mesti lihat torsinya juga. Nah, torsinya itu juga naik lumayan drastis. Bahkan lebih drastis naiknya dari horsepower. Kalau horsepower-nya naik 10%-an, torsinya itu naik 20% setelah kita hitung, teman-teman. 20% itu gede banget, teman-teman. Margin 20% itu gede banget untuk bisa naikin torsi dan horsepower dari si NMAX Turbo 1 ini. Ada informasi yang menarik juga lainnya bahwa ternyata CVT-nya, eCVT-nya ini yang sudah elektronik, awalnya kita pikir tuh nyambung ke ECU. Tapi ternyata setelah diutak-atik sama Sandra, itu agak berbeda tuh. Entah jalurnya yang berbeda atau mungkin ECU-nya belum bisa dioprek di bagian yang YECVT-nya. Tapi tenang, kalau nanti udah ada yang bisa ngoprek YECVT-nya, itu artinya ya kayak udah sama ganti roller apa dan sebagainya. Nanti akan kita cobain lagi teman-teman. Pokoknya ini motor NMAX Turbo-nya akan menjadi motor riset kita bersama-sama teman-teman. So far pengereman udah kita upgrade, knalpot udah kita upgrade. Mesin sekarang ECU lah ya, ECU sekarang udah kita upgrade. Memang yang belum kita upgrade adalah dari YECVT-nya. Nah, tenang. Itu akan menjadi pertanyaan kita bersama-sama. Kalau kalian nih tahu ada orang yang udah bisa ngontak-atik YECVT-nya, boleh tulis di kolom komen atau nanti kita kontak ya, biar kita sama-sama tahu nih. Jadi secara teori, secara angka, semuanya udah naik. Sekarang waktunya yang lebih penting. Kita cobain bedanya kayak gimana sih. Cobain NMAX Turbo yang sudah di remap. Aduh, emang enak banget sih posisi ridingnya NMAX Turbo nih. Maaf ya Aerox, NMAX enak banget posisi ridingnya. Joknya empuk, posisinya enak. Kayak gimana rasanya NMAX Turbo yang horsepower-nya sudah naik 10% dan torsinya naik sekitar 20%, teman-teman. Kita pakai mode T aja, terus kita gas. Lebih menyenangkan ya motornya ya. Ini pakai mode T, iya ini mode T loh. Tuh kan, lebih responsif sih gasnya. Lebih responsif, terus emang kerasa lebih narik ya. Woi. Wah, menyenangkan sekali. Iya loh.
Mode T rasanya kayak mode S. Wih, keren sekali Mahendra. Wow. Ih, remap kepake banget ya. Ini NMAX turbonya kerasa coy, lebih bertenaga coy. Ya enggak kemudian rasanya jadi kayak motor 2,5, ya enggak lah ya. Tapi untuk naik 10% dan 20% di torsi, kerasa bedanya. Demi apapun kerasa bedanya. Gue belum pernah ngetes top speed sih, tapi ini wah enak. Biasanya gue harus begitu kalau di mode S tuh. Ini di mode T aja udah begitu. Mungkin abis ini mode S nya nggak pernah gue pakai lagi nih. Posisi riding udah enak, makin kencang motornya. Dan yang gue suka dari remap itu adalah nggak ngutak-ngatik ataupun ngebongkar-bongkar mesin gitu loh. Jadi kayak lebih rapih aja gitu. Ini kan nggak ada yang dibongkar-bongkar. Nyaman sekali NMAX turbonya sekarang. Iya, bener. Coba kita pakai mode S. Ya kan? Lebih responsif lagi sih emang. Jadi kalau mode T sama mode S tuh salah satu yang bikin beda tuh emang di gasnya sini guys. Jadi yang S tuh emang lebih spontan sih rasanya. Ya kan, lebih narik. Nah, balik lagi ke mode T lagi. Tapi gitu. Tapi seperti yang gue bilang, mode T aja sekarang responsif banget loh. Wih. Haha. Ini motor 110 cc nih. Enak banget tenaganya. Coba kita gas lagi. Wow, tahu-tahu 70 aja. Cepet ya naiknya ya. Kita pakai mode S sekarang. Kita pakai mode S, kita tarik. Wah, enak tenaganya. Tenaganya enak sekali. Oke, worth it apa enggak remap? Worth it menurut gua guys. Ini akhirnya MMS udah berhasil remap NMAX nih. Neo S bisa, yang turbo bisa sekarang. Jadi kalau kalian para pemilik NMAX pengen motornya lebih kencang tanpa harus ngutak-ngatik banyak lah ya, dan juga tanpa harus bongkar-bongkar mesin, boleh nih. Kalian kayak MMS aja ini Instagramnya, kalian DM aja, bilang aja nonton dari video Den Dimas. Nanti biasanya langsung diinfokan harga, waktu pengerjaan, apa dan sebagainya. Dan kalaupun sudah utak-atik knalpot apa gitu kan, juga bisa. Nah ini enaknya nih, nge-remap enaknya itu adalah bisa lebih menyesuaikan lagi dengan settingan ataupun modifikasi di motor kalian guys. Jadi contoh kalau di motor gue karena udah ganti Silent Racing-nya WRX, itu remapnya agak beda dari motor standar. Tapi misalkan di motor kalian udah pakai knalpot yang lebih racing lagi, ya kan, itu juga bisa disetting. Atau mungkin headnya udah dipapas, itu juga bisa disetting. Itu enaknya remap itu. Wah, enak tenaganya. Oh, worth it sekali. Saya sungguh senang. Jadi kalau kalian pengen motor kalian lebih kencang, kontak aja langsung ke Mahendra Motorsport. Yang udah ngikutin gue dari lama pasti tahu udah banyak banget motor gue yang diutak-atik di situ, dan so far aman-aman aja semuanya. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. Kasih next video guys. Bye bye.